pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi kelompok 5. Jadi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Jessica, Saya Diak, saya Raini, saya Nina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu program latihan daya tahan, di mana di sini kami memilih untuk organ itu daya tahan jantung. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita kan sudah tahu bersama-sama nih apa itu kebugaran jasmani. Tapi kita review kembali. Di sini kami menambahkan menurut ahli. Yang pertama itu dari Joko Terki Irianto yang menyatakan bahwa kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan dan masih memiliki cadangan tenaga. Kemudian kami sambil berdiskusi. Saatnya jam. Lanjut. Kemudian Bapak Guru dan teman-teman, kami juga melakukan diskusi secara kelompok dan menanyakan satu-satu menurut kalian, teman-teman nih apa tuh arti kebugaran jasmani? Yang pertama itu menurut Dina. Apa tuh Din? Nah, jadi teman-teman, menurut saya kebugaran jasmani itu adalah kondisi tubuh yang sehat dan kuat sehingga mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Nah, selanjutnya, kalau menurut saya, kebugaran jasmani itu merupakan kemampuan tubuh untuk tetap aktif dan tidak mudah merasakan kelelahan saat beraktivitas. Kemudian menurut saya kebugaran jasmani adalah ketika kita memiliki tubuh yang bugar, punya energi, dan bisa melakukan aktivitas dengan lancar tanpa hambatan. Kemudian menurut Haditya, kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dengan baik dan efisien. dan menurut Anggun, nah, jadi teman-teman, kami mendapatkan kesimpulan bahwa kebugaran jasmani adalah kondisi dan kemampuan tubuh yang sehat, kuat, serta memiliki energi yang cukup untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien tanpa cepat merasa lelah, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kemudian teman-teman, ada komponen kebugaran jasmani. Ini video ya teman-teman, jadi kita bisa menonton bersama-sama penjelasan. Cuman videonya nge-lag teman-teman. Apa ukurannya? Itu kan jadi ini teman-teman. Apa saja komponen kebugaran jasmani? Udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah kangen sekolahan atau masih betah di rumah saja nih? Walaupun di rumah, jangan lupa untuk selalu belajar ya teman-teman. Coba kalian amati gambar berikut ini. Keduanya merupakan atlet top Indonesia yang merupakan juara di nomor yang berbeda. Yang pertama adalah Muhammad Zohri, seorang pelari jarak pendek. Yang kedua, Agus Prayogo, seorang pelari maraton. Tahu jarak jauh. Apakah komponen kebugaran jasmani yang paling dominan pada masing-masing atlet tersebut? Apakah sama di antara mereka? Jawabannya akan kita temukan di dalam pembahasan berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas
pengertian kebugaran jasmani. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah push up, back up, sit up, pull up, squat, lunge. Olahraga yang membutuhkan kekuatan yang baik antara lain tolak peluru, lontar martil, dan angkat besi. Selanjutnya yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem kardiovaskulernya dengan efektif dan efisien. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan antara lain fartlek, interval training, lari 12 menit, lari 2,4 km, cross country, renang, dan bersepeda. Olahraga yang membutuhkan tingkat daya tahan yang tinggi yaitu lari jarak menengah sampai lari jarak jauh. Yang ketiga adalah muscular power atau daya otot. Daya otot adalah Tadi kan sudah teman-teman bikin, kelompok kami akan menjelaskan kembali apa saja komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kecepatan. Nah, apa pengertian kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan tubuh kita berpindah tempat dari sana ke sini dengan waktu sesingkat-singkatnya. Apa saja contoh latihannya, Joy? Kecepatan. Contoh latihannya apa? Berlari. Berlari. Lari apa? Sprint. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi salah satu contoh latihan dari kecepatan adalah sprint. Kemudian yang kedua adalah latihan pelincahan, yang dimana itu pengertiannya adalah kemampuan tubuh untuk mengubah atau mengatur arah atau posisi tubuh kita sambil mempertahankan kecepatan tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi itu bedanya dengan kecepatan ya teman-teman. Di pelincahan kita memerlukan keseimbangan. Kemudian apa saja contohnya, Chelsea? Ya, kita kan memiliki buku teman-teman, kita harus membaca bersama-sama loh. Mana si Chelsea? Oh, dia mana si Chelsea nih? Kurumpi aja kalau dari tadi ke Chelsea, gak menghargai temanmu tampil. Masa gak bisa kamu jawab pertanyaannya? Turun tangga. Coba jelaskan apa definisi kelincahan. Jessica. Pelincahan itu Bapak dan Chelsea, yaitu kita dimana kemampuan tubuh untuk mengubah dan mengatur arah atau posisi tubuh kita tanpa kehilangan kecepatan dan keseimbangan. Apa contohnya, Chelsea? Ya, lari zigzag ya teman-teman. Kemudian untuk pengertian yang lainnya akan disambungkan oleh teman-teman saya, yaitu Anggraini dan Dina. Nah, selanjutnya yaitu adalah latihan kecepatan reaksi atau sering disebut dengan fitness. Nah, jadi fitness ini adalah kemampuan tubuh yang dimana ia merespon stimulus dari luar. Jadi bisa dibilang bahasa sederhananya itu gimana kita menerima perintah dari aba-aba. Misalnya kayak ada caranya, itu pertama kan kita berdiri dengan tubuh yang rileks dan kita itu akan siap menerima instruksi. Nah, selanjutnya misalnya kalau ada bunyi peluit, kita langsung ubah arah gerak kita. Maukah kita misalnya lari jejak nih, kita ke kanan dulu, terus ada lagi nih lari jejak kan. Nah, jadi nanti peluit akan dibunyikan. Itu tuh kan bisa mengubah lari kita itu pertama itu ke kanan gitu, terus bunyi lagi peluitnya ke kiri gitu. Nah, sampai kita kulitnya bunyi lagi atau dikasih lagi kirikan yang baru, itu tuh misalnya mundur ke belakang. Nah, tapi kita itu mundur ke belakang itu dengan cara yang gimana ya, lincah, yang cepat gitu, sehingga kita sampai dengan kulitnya itu juga sesuai. Misalnya gini, kalau kita lari ke belakang, kita lari lagi mundur ke belakang itu ketika udah ada perintah dari misalnya itu pakai peluit. Selanjutnya yaitu latihan keseimbangan atau sering disebut
kita agar tetap mampu mempertahankan posisi atau gerakan tertentu dan tidak berubah. Nah, jadi ada dua bentuk keseimbangan. Aku ingin Deborah, boleh nggak sebutkan dua keseimbangan ini? Dua jenis keseimbangan. Nggak tahu dia, lanjut. Kalau bisa, Rinita boleh dibantu Deborah? Apa? Misalnya kan, kalau keseimbangan statis ini kita itu lebih salah satu posisi itu kayak ini, pakai ini, jadi kita menjaga sampai kuatnya statis. Itu keseimbangan apa itu? Posisi statis. Terus selanjutnya itu ada keseimbangan dinamis. Misalnya kita berdiri kayak ini kan, kayak kursi gitu. Nah, kita bisa menjaga keseimbangan kita mungkin dengan salah satu kaki kita. Selanjutnya kepada selanjutnya kita akan bersama. Yang selanjutnya itu adalah latihan daya rendah. Jadi latihan daya rendah ini atau power itu berarti gabungan kekuatan dan kecepatan. Ciri-ciri dari latihannya itu seperti melompat, lari, tapi dengan cepat dan secara eksplosif. Anissa tahu nggak apa contoh-contoh dari latihan daya rendah ini? Kalau Jessica Ranigan tahu nggak? Lompat pijam. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi yang kalian sebutkan itu benar. Yang pertama ada squat jump, ada squat thrust, terus ada bounding atau lompat pijam. Nah, latihan selanjutnya adalah latihan koordinasi. Latihan koordinasi ini adalah latihan yang berarti tubuh ini mampu untuk melakukan beberapa gerakan secara bersamaan. Contohnya adalah seperti juggling bola dan juga yang pertama contohnya ada juggling bola. Yang pertama itu adalah juggling bola dan yang kedua adalah lempar tangga bola. Jadi teman-temanku yang tercinta dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, kita kan semua masing-masing tadi kebugaran jasmaninya berfokus di satu kemampuan, yaitu daya tahan. Nah, jadi kita kembali lagi mereview apa arti daya tahan, yaitu kemampuan tubuh melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa cepat lelah, dan yang itu dipengaruhi oleh kerja otot, jantung, dan paru-paru, dan juga teman-teman lain yang seperti bilang tadi betis, dan ada yang juga bahu, kayak begitu. Jadi teman-teman, kami memilih daya tahan jantung. Di sini kemampuan yang paling tujuannya itu adalah kemampuan jantung dan paru-paru menyuplai oksigen ke seluruh tubuh saat beraktivitas. Di sini dapat menentukan seberapa lama seseorang dapat melakukan aktivitas fisik. Semakin baik daya tahan jantung kita, maka kita semakin kuat dan tidak mudah lelah. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah tabel program latihan daya tahan jantung dari kelompok kami. Yang pertama jenis latihan itu adalah jogging santai. Nah, kami melakukan waktu ini sekitar 15 menit dan itu hanya satu set dan itu tidak ada repetisi. Nah, selanjutnya yaitu adalah lompat tali. Lompat tali ini kami lakukan waktu itu dengan 1 menit dan 2 set dan repetisinya itu sebanyak 20 kali. Nah, selanjutnya itu adalah naik turun tangga. Kami melakukan ini selama 1 menit dan itu kami lakukan 2 set dan repetisinya itu kami buat 15 kali. Selanjutnya itu adalah jumping jack. Jumping jack ini waktu itu kami buat 1 menit dan itu ada 2 set dan repetisinya sebanyak 15 kali pengulangan. Nah, selanjutnya itu adalah lari kijang. Lari kijang ini kami lakukan waktu itu selama 1 menit dan itu ada 1 set dan repetisinya itu sebanyak 3 putaran. Yang terakhir itu adalah highness yang dimana kami lakukan dengan waktu 1 menit dan kami melakukan itu dalam 2 set dan repetisinya kami lakukan sebanyak 15 kali. Nah, teman
teman-teman, ini adalah salah satu ini kami akan menjelaskan satu-satu dari komponen latihan kami. Yang pertama itu jogging santai yang akan dibacakan oleh Dina. Nah, teman-teman, jogging santai ini adalah lari dengan tempo pelan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Jogging santai ini dilakukan dengan postur tegak, langkah ringan dan pernapasan yang teratur. Durasinya selama 20 menit, frekuensinya 3 kali seminggu dan intensitas latihannya itu ringan sampai sedang. Jogging santai ini harus diawali dengan pemanasan dan dilakukan dengan tempo santai dan diakhiri oleh pendinginan. Manfaat dari jogging santai ini adalah meningkatkan daya tahan jantung, melancarkan peredaran darah, membakar kalori, mengurangi stres, menjaga kebugaran tubuh, dan serta meningkatkan kualitas hidup. Dan teman-teman, sebenarnya video dari jogging itu sendiri cuma nge-lag ya teman-teman. Nah ini adalah teman slow mo dia. Oke teman-teman. Kemudian 4 kali yang akan dibacakan oleh Anggun. Selanjutnya teman-teman adalah naik turun tangga yang akan dibacakan dijelaskan oleh Haji Tia. Tentang itu adalah cara melakukannya. Naik turun tangga secara bergantian, silakan gunakan langkah stabil, jangan melompat supaya tidak mudah terjatuh. Kemudian jaga keseimbangan tubuh, pegangan jika diperlukan. Kemudian manfaat itu adalah menguatkan otot kaki, meningkatkan kekuatan dan stamina, dan membakar kalori lebih cepat. Ini teman-teman kalau yang nggak tahu, contohnya kayak gini ya. Kalau tidak bisa videonya saya sendiri yang praktekkan. Begitulah teman-teman. Nah, oke teman-teman. Ngelek banget. Kemudian next adalah jumping jack. Jadi teman-teman kita tahu buat jumping jack itu. Kemudian cara melakukannya itu yang kita berdiri tegak, kaki rapat, tangan di samping. Kemudian kita lompat sambil membuka kaki dan angkat kanan ke atas. Kemudian kita kembali ke posisi awal dan kita ulangi dengan ritme stabil. Kemudian manfaatnya itu meningkatkan detak jantung, melatih seluruh tubuh, dan meningkatkan koordinasi tubuh kita. Ini teman-teman videonya lancar sedikit. Kemudian selanjutnya lari zigzag yang akan dibacakan oleh Android. Nah, selanjutnya teman-teman itu adalah lari zigzag. Nah, cara melakukan lari zigzag ini pertama, buat jalur lari zigzag atau bisa menggunakan kon atau tanda. Nah, kalau kami kemarin pakai botol minum karena kami nggak punya alatnya. Nah, selanjutnya itu lari mengikuti pola tersebut dan fokus pada perubahan arah dari tanda-tanda tersebut tadi dan jaga kecepatan agar tetap terkontrol. Nah, manfaat dari lari zigzag ini adalah pertama itu untuk melatih kelincahan, terus meningkatkan koordinasi dan refleksi yang ada pada tubuh dan melatih perubahan arah dengan cepat. Nah, ini ada contohnya teman kalau dapat cerita. Itu kayak bentuk C. Lancar ya teman-teman. Lancar nggak verifikasi videonya? Lancar. Kemudian ada high knees yang akan dibacakan oleh Anggun.
Jadi teman-teman, bagaimana pengalaman kami, kelompok kami dalam melakukan latihan daya tahan jantung ini akan dibacakan oleh Haditya. Itu ada pertama melakukan jogging, high rest, dan turun tangga, lompat tali, dan lari zigzag. Repetisi yang cukup banyak membuat kami merasa agak lelah. Kemudian awalnya sulit mengatur napas saat latihan berlangsung karena belum terbiasa. Kemudian tubuh cepat berkeringat dan langsung terasa letih ataupun capek. Namun latihan ini membantu melatih daya tahan jantung kami. Napas juga mulai teratur dan stamina perlahan meningkat dan membuat kami akan terbiasa melakukannya. Jadi teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Kami persilakan teman-teman yang mau bertanya. Berdiri dan kuat ya, suaranya Brigita. Saya Brigita dari kelompok 2. Apakah dari semua gerakan itu cocok nggak untuk orang yang memiliki penyakit jantung? Cocok untuk orang yang memiliki penyakit jantung yang bermasalah gitu. Apa? Iya, penyakit jantung. Baik, terima kasih Brigita. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Adakah teman-teman? Ayo teman-teman. Saya satu. Kelompok 1, kelompok 2 gitu. Kelompok Brigita, kelompok 2 ada yang Rohani. Kira-kira teman-teman setelah melakukan itu tadi kalian bilang kan kalian merasakan pasti lelah ya kan? Itu lelahnya berlebihan atau enggak? Terus ada nggak kalian kayak gimana kayak kaget jantung dulu detaknya kencang gitu? Baik, terima kasih Inge. Biar berfungsi lah jadi. Iya, Inge. Terima kasih ya. Kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo bertanya teman-teman, contohnya apakah orang obesitas bisa mengikuti ini? Kemudian apakah yang kurus, keriting, kurus, apakah yang stunting juga? Silakan. Menurut kalian dari semua latihan yang kalian lakukan yang paling berpengaruh itu daya tahan dan stamina. Dan apakah kalian melakukan ini orang yang melakukan Izin bertanya. Saya ada Ruth dari kelompok 3. Kalau misalnya latihan ini itu dijalankan sama orang yang lansia, masih dianjurkan nggak kira-kira? Lansia, range 50 kata. Iya. Oke. Terima kasih ya kelompok 3, Teh. Yuk. Tutup lah, Jess. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Terima kasih dan salam Imago Day. Salam Imago Day.